Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan proses pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah fokus kami adalah pencapaian target materi pembelajaran di dalam kelas, kemudian KKM atau kriteria ketuntasan maksimum menjadi fokus utama. Yang kedua adalah kurangnya memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, tentu harusnya berbeda pula cara menangani dan mensiasatinya. Yang ketiga adalah siswa yang kurang termotivasi atau kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian ketika kelas itu kondusif, tertib, dan semua siswa dapat menyerap proses pembelajaran merupakan fokus utama kami dalam proses. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama adalah memahami bahwa siswa sebagai subjek di dalam kelas atau biasa sering disebut dengan student center learning. Yang kedua adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kreativitas, minat, dan bakatnya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah memahami bahwa karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda. Hal ini menjadi pedoman penting bagi kita seorang guru tentunya, bagaimana cara mensiasati setiap permasalahan terjadi di dalam kelas dengan keanekaragaman karakteristik yang ada pada siswa tersebut. Kemudian menjadikan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menarik, kemudian lebih menyenangkan dengan game-game edukatif yang bisa membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang saya lakukan di dalam kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, melanjutkan penerapan budi pekerti atau yang biasa disebut dengan pembiasaan adab Islami. Kalau di sekolah kami biasanya membudayakan salam senyum sapa ketika siswa awal masuk ke dalam gerbang sampai di dalam kelas. Selanjutnya adalah penerapan mencoba untuk lebih kreatif, aktif, dan menarik dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, mungkin bisa outing kelas atau pembelajaran yang berbasis edukatif lainnya. Yang ketiga adalah tidak ada paksaan dalam proses pembelajaran, karena Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita mengasuh dengan pola among, asa asih asuh, tujuannya mencapai kemerdekaan belajar siswa dan menerapkan merdeka belajar di dalam kelas untuk bisa mengaplikasikan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, kemudian bersifat mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa pada hakikatnya adalah bermain, bagaimana kita bisa mengkreasikan pembelajaran yang menarik dengan game-game edukatif yang bisa mencapai tujuan selamat dan bahagia. Jadi kesimpulannya dalam modul 1.1 ini tentu banyak sekali hal-hal baik dan hal positif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita ambil tentunya dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian hal-hal baik tersebut juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan untuk bisa menjadi guru yang baik itu butuh proses, karena diibaratkan siswa itu diibaratkan sebagai sehelai kertas yang sudah terisi dengan tinta yang tipis. Kemudian kita sebagai pendidik, guru, berusaha untuk menebalkannya agar bisa menuntun menuju kemerdekaan belajar dan mencapai tujuan yang selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selaku Wakil Kurikulum SDIT Permata Hati Merangin,
diberikan oleh Bunda Ririn luar biasa, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah SDIT Permata Hati Merangin untuk sekolah kita yang lebih baik ke depannya. Harapannya Bunda Ririn tetap semangat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh guru penggerak, dan mudah-mudahan sekolah kita ke depannya tidak hanya guru penggerak saja yang ada, tetapi juga menjadi sekolah penggerak ke depannya dan bisa memberikan teladan kepada sekolah-sekolah yang ada di Merangin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah satu guru di SDIT Permata Hati Merangin. Saya adalah teman sejawatnya Bunda Ririn dalam satu model kelas 1. Testimoni perubahan Bunda Ririn setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Kami biasanya tim satu model selalu melakukan rapat pekanan di akhir pembelajaran. Jadi setelah kami melakukan rapat, dari hasil Bunda Ririn yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak, bahwa apa yang kami ajarkan di sekolah yang kami terapkan ternyata belum ada apa-apanya. Kami menyadari sebagai pada anak, bukan lagi guru. Yang kami terapkan selama ini bahwa kami masih terfokus kepada guru, terfokus kepada waktu untuk bisa menyelesaikan materi-materi. Jadi kami tanpa memikirkan bagaimana minat siswa, kemudian aktivitas siswa, dan senang atau tidaknya siswa tersebut di dalam kelas. Kami hanya terfokus bagaimana bisa menyelesaikan materi tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu adalah kesalahan kami. Dan alhamdulillah setelah melakukan rapat pekanan, kami mengevaluasi pembelajaran di dalam kelas. Kami bisa sedikit banyaknya dapat menerapkan satu demi satu apa yang telah Bunda Ririn sharing kepada kami. Pertama, menerapkan games dalam pembelajaran, mencampurkan dalam pembelajaran, sehingga membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk anak-anak kami semua. Harapan saya ke depannya untuk Bunda Ririn, semoga Bunda Ririn selalu bisa berbagi ilmu kepada kami, memberitahu, memberikan evaluasi juga terhadap kami, supaya kami, bukan hanya Bunda Ririn, kami semua guru-guru di SDIT Permata Hati dapat melakukan perubahan yang baik untuk proses pembelajaran di SDIT Permata Hati. Dan kemudian harapan selanjutnya, semoga Bunda Ririn juga dapat bisa menerapkan ilmu yang ia dapatkan baik di SDIT Permata Hati maupun di lingkungan pendidikan lain. Mungkin ini sedikit testimoni dari saya selaku teman sejawat Bunda Ririn satu model. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atan, kami siswa kelas 1A Al-Kahfi, sekolah SDIT Permata Hati. Wali kelas kami Bunda Ririn. Dirasakan selama 1 tahun yang Bunda Ririn mengajar, kami merasa bahagia.